Halo chess lover, halo pecinta Magnus. Baru-baru ini ada berita yang sangat bombastis guys, berita yang sangat unik, yang sangat menarik, di mana Magnus Carlsen mencapai Elo rating 2900, salah satu pecatur di dunia ini, di kolong bumi ini yang mencapai Elo rating 2900. Wow, gila banget. Elo rating Magnus Carlsen ini diperoleh pada bentuk catur freestyle chess. Jadi bukan catur biasa ya, tapi freestyle chess. Catur freestyle chess ini diciptakan oleh Bobby Fischer. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menantang anti teori, karena biasanya pecatur itu kan suka menghafal teori. Jadi freestyle chess ini diciptakan untuk apa? Untuk menantang anti teori. Nah, pada video kali ini saya akan mengupas pertandingan antara Magnus Carlsen berhadapan dengan Gugas Domaraju. Nah, pertandingan kali ini sangat menarik guys. Dan pertandingan kali ini ya berlangsung pada Grand Slam round robin pada ronde ke-9 sekitar Februari tahun 2025. Jadi pertandingan ini sudah lumayan lama guys ya, bukan baru-baru ini. Pertandingan ini ya salah satu pertandingan yang sangat-sangat bombastis, luar biasa, Gugas versus Magnus Carlsen, dan berlangsung secara freestyle chess. Apakah Magnus kali ini akan mendobrak meja? Apakah Magnus akan ngamuk? Langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Oke, baiklah kawan-kawan. Pada pertandingan kali ini Gugas Domaraju megang buah putih, sementara Magnus megang buah hitam. Gugas memulai harinya dengan F4. Ya, kalau kita perhatikan di sini ya tidak seperti biasanya guys ya, aturan daripada bidak caturnya nih berantakan guys ya. Raja di mana ya, benteng di mana ya. Jadi menurut saya ini sangat menarik ya untuk dibahas ya. Gugas memulai dengan F4 dan Magnus menjawab dengan B6, B3, kuda H6, kuda F3, G6. Apa ide daripada G6 ini? Idenya untuk menukarkan gajah yang ada di H8. Jadi Magnus berusaha menukarkan gajah ya. Gajahnya ada di pojokan ya. Biasanya gajahnya di tengah, tapi posisi gajah pada freestyle chess ini di pojokan. Kemudian Gugas langsung sikat gajah Magnus. Gajah kali gajah, menteri kali gajah, G3, C5, E3, kuda C7, kuda D3, F6, kuda F2, kuda F7, E4, F5, Queen E2, E5. Kalau kita perhatikan ya, kedua pemain berusaha mendominasi pusat. Gugas merespon dengan kuda kali kuda, Queen kali kuda, rokade. Kalau kita perhatikan ya, rokade agak unik ya. Rokadenya lucu ya, rokadenya. Biasanya rokade panjang itu posisi raja itu di F1 ya, tapi di sini G1. Jadi saya perhatikan ya, perbedaan daripada freestyle chess ini dengan catur biasa itu, pada saat rokade rajanya itu posisinya itu sama ya, rokade pendek sama rokade panjang. Saya perhatikan ya. Nanti kita akan lihat gimana hitam rokade. D5, D4, menteri diusir, menteri kali D4. Ini dianggap langkah yang kurang akurat guys. Harusnya apa? Harusnya pion ya. Pion makan pion. Pion kali pion, pion kali pion, benteng D1, queen
G7, kuda H3, rook F8, C4. Langsung saja kawan didobrak ya. Rokade. Ya, kalau kita perhatikan yang bergeser di sini cuman benteng ya. Kalau kita perhatikan agak lucu ya rokade daripada freestyle chess ini. Oke, rokade. Kedua pemain sudah rokade. Kuda F4. Magnus rook E8. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengancam queen. Queen digeser ke D3, D4. Gukes gajah kali gajah. Kuda kali gajah oleh Magnus. Queen kali F5 skak. Queen menutup. Menteri kali menteri. Yup, benteng kali menteri. Kuda D5. Rook G7. Rook E1. Ya, Gukes mencoba menukarkan bentengnya. Ya, langsung saja diterima. Ya, rook kali rook, benteng kali benteng. Kuda C7. Kuda F4. Raja D7. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengaktifkan raja karena sudah endgame ya. Ya, kalau diperhatikan posisi seperti ini sudah normal seperti biasa, seperti catur biasa ya, karena perwiranya sudah banyak yang ini guys berkurang ya. Kemudian rook E5, rook E7 ya, langsung saja ya menantang pertukaran. Rook H5, kuda E8, rook H8, kuda D6, kuda D5, rook F7, kuda F6 skak. Ya, kalau kita perhatikan di sini ya, evaluasi barnya masih seimbang guys. Siapa yang akan menang? Magnus apa Gukes? Mari kita lihat langkah selanjutnya. Kemudian Magnus merespon dengan king ke 8. Kemudian kuda D5, kuda F5, rook E6, king D7. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengancam benteng. Rook E2, bentengnya ditarik. Raja D6. Kalau kita perhatikan ya, Magnus ya langsung mengaktifkan rajanya, sementara Gukes ya masih santuy-santuy aja rajanya di B1. Kemudian Gukes merespon dengan rook F2. Tujuannya apa? Tujuannya untuk pin kuda B5 ya. Kemudian king F1. Pion kali pion, pion kali pion, king E5, king E3, kuda D6, kuda F4. Ini dianggap langkah yang sangat bagus guys. Rook C7, kemudian rook E2 skak, king F5. Nah, pada langkah berikutnya Gukes melakukan langkah yang sangat-sangat blunder, yaitu dengan kuda ke D5. Boom. Ini dianggap langkah blunder guys. Kita perhatikan ya, evaluasi barnya langsung berkurang guys. Evaluasi bar daripada Gukes langsung berkurang. Sebenarnya manusiawi ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengancam benteng. Namun Magnus ya mengetahui itu langkah blunder, lalu dia ya menggeser bentengnya ke B7. Gukes A3. Ya, makin ini guys ya. Evaluasi bar daripada Gukes makin sekarat guys. Kemudian kuda ke E4, pion G4, raja ke E5, raja F1, pion
D3. Benteng ditarik, raja ke D4. Tepat pada posisi seperti ini, Gukes menyerah. Kenapa? Karena posisinya serba sulit guys, sangat-sangat sulit ya. Kalau misalnya ada yang penasaran gimana cara ngelanjutin permainannya, apakah Gukes bisa keluar daripada tekanan gitu, kalau misalnya kita lanjutkan ya lanjutkan permainannya, gimana caranya putih keluar dari tekanan, apakah hitam bisa mengskak putih, apakah Magnus bisa ya menyelesaikan game ini. Kalau misalnya contoh ya, benteng dukung pion misalnya, maka akan ada benteng ancam pion misalnya. Kalau pionnya kabur misalnya, kemudian kuda skak raja misalnya, raja bergeser ya, kemudian pionnya akan disikat kawan. Ya, pion putih akan disikat satu-satu. Kemudian kalau kudanya melarikan diri misalnya, maka ini akan sangat-sangat berbahaya ya buat putih ya. Dimakan ya, kemudian ya ini akan sangat-sangat tidak enak ya buat ini ya, buat putih guys. Sekak, oke. Pion didorong misalnya, oke. Kemudian ini akan sangat berbahaya sekali guys ya. Dan ini pun skatmat ya. Ya nggak sih? Skatmat nggak sih? Oh belum juga ya. Belum skatmat juga ya. Oke, skak kembali. Jangan sampai balik guys. Kemudian kita dari pion dulu misalnya. Oke, kita sikat dulu pionnya ya. Oke. Kemudian ini akan sangat berbahaya sekali kawan, karena rajanya di trap ya. Dan ini pun skakmat yang sangat membagongkan. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Master Glab, salam pecinta catur, salam satu hobi, bye bye.